Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Tema kita kali ini adalah keuangan kamu di bulan Mei tahun 2024. Kira-kira bagaimana keuangan kamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Ya Aries, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu bintang Aries, 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 Aries. Aries, Aries. Kita lihat apa yang terjadi Aries. Oke, di kartu pertama, Queen of Wands. Wow, Aries, ada penantian ya. Mungkin kamu ada yang tidak mempunyai pekerjaan ya. Kamu lagi ingin bagaimana ya supaya saya dapat uang dengan cara kerja, tapi kerjanya kerja apa ya? Saya lagi nggak punya kerjaan nih. Ataupun mungkin kondisinya jualan, kalau kamu di usaha dagang ya, lagi sepi ya, kamu menanti pelanggan ya supaya bisa berbelanja gitu produk kamu ya. Ataupun kalau online shop banyak retur ya, banyak barang komplainan dikembalikan, jadi kamu pusing, stres ya. Ini kenapa sampai bisa seperti gitu ya, stres, ada beban pikiran juga, dan ya bingung aja dengan hidup kamu ya. Kamu menantikan sosok atau seseorang yang bisa membantu kamu dalam hal keuangan. Oke, berikutnya di sini ada Three of Swords. Di sini ada beberapa yang mungkin putus cinta sehingga mager dan akhirnya ya terkendala ke schedule kamu itu terbengkalai gitu. Ataupun kalau dibilang kamu tidak nyaman dan akhirnya berdampak ke pekerjaan ya. Jadi mager-mager dan akhirnya ya entah kamu sakit, akhirnya kan nggak kerja, potong gaji, ini contoh ya, karena ada beberapa seperti gitu ya. Ataupun mungkin ya tutup lapak ya, kamu nggak jualan. Ataupun mungkin dalam tanda kutip ada pasanganmu mengatasnamakan cinta tetapi koneksinya dia hanya memanfaatkan kamu. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja ya. Ya, jadi hati-hati. Otomatis kalau pacaran banyak mengeluarkan biaya, ini ada beberapa juga ya. Ya, traktir makan, antar ke sini antar ke situ kan butuh biaya bensin, nggak gratis bensinnya kan. Ataupun pinjam modal ya, usaha ini usaha itu, padahal sebenarnya enggak ya. Cuman memanfaatkan atau minta hadiah ini itu, minta dibelikan ini itu ya, diantar jalan-jalan. Ini juga makan banyak biaya. Jadi Aries ya, terkadang cinta juga membuat kantong kering. Dan kalaupun putus, hatimu yang kering. Dan kantongmu juga kering. Kenapa? Karena mager, stres, pusing ya. Akhirnya ya kondisi kamu tidak baik-baik saja, ataupun mungkin isi kantong juga berpengaruh dari hatimu. Gitu ya. Jadi waduh, gimana dong Aries? Di sini bukan menyudutkan Aries ya. Ini lebih ke hati-hati saja karena kamu udah tahu bahwa oh ini yang akan terjadi, prediksi Kak Ica seperti gini. Jadi
kamu sudah harus ambil solusi dari permasalahan kamu, ataupun mungkin belum terjadi ya kamu sudah bisa lebih waspada, jangan sampai itu terjadi ya. Oke, berikutnya the moon ya. Jangan takut ya, di pertengahan akan jauh lebih baik. Mungkin di awal-awal agak sedikit apa ya, kalau dibilang ya seperti gitu ya, seret ya, tetapi pertengahan sampai akhir lumayan bisa. Jangan takut, ada bantuan ataupun mungkin hak-hak kamu terbayarkan. Kalau kamu punya jualan, lumayan ada pembeli, walaupun tidak signifikan ya, tetapi ya disyukuri saja ya, dibandingkan orang lain di sana nggak ada, nggak artinya ya sepi, lebih sepi dari kamu gitu ya. Terus kalau kamu mau melamar pekerjaan, saya lihat di sini ada kabar gembira, kamu diterima di pekerjaan ya, ataupun mungkin kamu kerja sambilan, jadi kamu tuh aktif ya untuk kerja apa aja kamu mau, dan itu bagusnya di situ, mental kamu up ya dari Aries. Walaupun mungkin kondisinya Aries ini sekolahnya tinggi-tinggi, dia nggak apa-apa kok kalau saya serabutan aja, kenapa tidak gitu ya. Jadi nggak pilih-pilih pekerjaan. Nah ini akhirnya kamu tetap bisa hidup ya, ataupun kondisi kamu yang lagi seret itu bisa terbayarkan di pertengahan. Mungkin di awal itu ada beberapa yang saya lihat di sini juga hutang ya, ataupun mungkin kamu punya piutang ya, orang itu nggak bayar-bayar, kamu stres lagi, pusing lagi, akhirnya mereka bayar ya, dengan mungkin ngegas dulu ya. Artinya mungkin kamu ribut-ribut dulu ya, nagih-nagih dulu, baru dia bayar ya hutangnya ya. Itu makanya dipersulit kan, karena ya ketidaktegasan kamu, ataupun mungkin kamu punya hutang yang akhirnya terbayarkan, karena ada beberapa yang saya lihat di sini, ada hutang kartu kredit, hutang dari pihak bank ya, KPR juga, ataupun angsuran mungkin mobil atau motor ya, ini contoh. Jadi kamu bisa melunasinya, dimana mungkin kemarin di awal-awal ya mungkin ada sedikit ngos-ngosan, karena waduh ini sudah mau jatuh tempo nih, belum ada duit, masih selisih 300.000, mau cari di mana nih ya. Ataupun yang paling utama nih makan ya, kamu mau uang kamu pas-pasan, padahal ingin jajan, jadi kamu masih aduh nggak bisa, saya nggak boleh jajan. Kamu bisa manage keuangan dengan baik ya, cuman tahan perasaan ya. Terus juga mungkin di sini biaya kos ya. Jadi mungkin kamu ada berhutang lagi sama ibu kos, ibu ya saya hutang dulu boleh, saya kurang 200, nanti bulan depan baru saya bayar, atau mungkin pada saat pertengahan nanti baru saya bayar. Nah ini semua bisa dikomunikasikan ya. Jadi jangan takut, semua bisa dikomunikasikan. Di sini Eight of Cups ya. Saya lihat di sini ada beberapa yang menjual atau menggadaikan ya beberapa properti atau aset kamu, entah emas ya, kalau kamu belum menikah mungkin emas ya, atau mungkin kamu jual tanah, rumah yang mungkin kondisinya kamu nggak pakai gitu ya. Rumah kan kalau nggak dihuni kan terbengkalai, mendingan dijual kan, karena saya lihat di sini ada beberapa yang mau jual aset ya, dan akhirnya ya mungkin kalian bisa ada pembeli ya, dealnya mungkin di bulan-bulan Mei akhir nih kalau seandainya kamu mau jual, atau mungkin kamu akhirnya dengan segala perhitungan ya, kamu ya sudah deh, saya gadaikan dulu emas saya, nanti saya tebus lagi. Nah ini ada beberapa ya, karena di awal itu ngos-ngosan, itu yang tadi saya bilang, di awal ngos-ngosan ya, karena tadi saya bilang ada selisih atau kebutuhan tak terduga kamu lebih banyak ya. Jadi macam contoh, waduh saya ini terlambat gajian, tapi jatuh tempo ini nggak pakai bilang mau terlambat gajian, nggak mau tahu itu ya, jatuh tempo ya jatuh tempo, kalau tidak kena denda ya, pusing lagi. Akhirnya ya itu yang tadi saya bilang, mungkin kamu ambil solusinya pinjam uang di orang, ataupun ya kamu cari solusi untuk mengagunkan logam mulia kamu ya, atau emas perhiasan, untuk bisa menambah penghasilan, untuk bisa menutupi hutang kamu. Jadi di sini ada hutang, gali lubang tutup lubang. Waduh, gali lubang tutup lubang nih, kamu berhutang untuk membayar hutang ya. Nah ini ke depan kamu harus bisa lebih ya, jangan terlalu banyak hutang deh, stres, pusing, mana mau dibayar yang ini itu ya, bunganya lagi banyak lagi ya. Kalau sudah terjadi ya lunasi, stop, ambil hutang-hutang lagi, hidup apa adanya ya.
Kalau kamu mau berwirausaha ya hidup dengan usaha kamu, modal kamu berapa ya jalani dulu yang sedikit itu, jangan mau yang banyak tetapi dari hutang. Jadi ibaratkan kamu kerja untuk membayar angsuran doang, apalagi dibilang bunganya lumayan ya. Nah itu, jadi ada beberapa juga di sini saya lihat akan banting setir. Banting setir artinya mungkin akan resign dan membuka usaha baru, atau mungkin pergi ke perusahaan baru gitu ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu akan mencari part time gitu ya. Jadi kamu dari pagi sampai sore kerja di kantor, nanti kamu mungkin jualan online di rumah, ataupun mungkin ya bantu-bantu di mana gitu ya, di cafe atau di mana gitu. Jadi ada kerja sambilan untuk bisa menutupi kekurangan-kekurangan dari keuangan kamu. Wah, ini bagus ya. Tuh akhirnya kamu bisa mendapatkan rezeki. Di sini ada Four of Cups. Ya, ya itu akan mendapat di pertengahan sampai akhir-akhir itu akan menjadi keputusan yang final apa yang harus kamu lakukan. Tetapi selalu ada penolong ya, semesta memberikan pertolongan dari untukmu dari orang-orang yang dipilih semesta, dimana ya harus ada action. Kalau kamu tidak ada action, bagaimana pertolongan itu datang? Sekarang itu dikembali lagi pada dirimu, mau menerima berkat itu tidak, mau menerima pertolongan dari semesta tidak. Ya dengan caranya action, ada gerakan. Ini kayak macam mendapatkan ya, mendapatkan ini kan ada angkat cawan itu kan gerakan, diangkat ke atas. Nah ini ya, jadi harus ada action, sekecil apapun pasti ada hasilnya, dan itu harus disyukuri supaya bisa menarik kelimpahan lainnya datang kepada kamu, keberuntungan lainnya kepada kamu ya. Oke, semoga resonate ya. Dan saya ambil satu kartu pesan semesta untukmu secara acak di sini. Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Pack of Sword. Ya, berjuanglah untuk dirimu ya. Jadi tidak ada perjuangan, tidak ada apa ya kalau dibilang, pasti kalau kita berjuang pasti ada hasil sekecil apapun itu. Jadi berjuanglah untuk dirimu, untuk keuanganmu ya. Jangan kamu ibaratkan aduh udah miskin, biarin aja miskin, sudah terlahir miskin ya sudah biarin aja. No ya, selama kita berusaha dan mempunyai tekad dan percaya bahwa kita bisa keluar dari keterpurukan ekonomi, pasti bisa. Ya, sekarang kamu mau tidak melaksanakan itu, karena actionnya itu yang perlu, bukan hanya kita tahu teori tapi nggak ada action. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, kalau kamu tahu bahwa ini yang terbaik, lakukanlah. Kalau tidak, jangan ya. Macam contoh kamu punya hutang, kamu udah tahu bahwa hutang itu nggak baik, ya jangan dilakukan ya. Kak Ica, tapi saya nggak punya modal. Cari yang nggak punya. Sekarang ini banyak nggak orang kerja nggak punya modal kok Kak. Kenapa kamu harus takut? Kamu kerjasama dengan brand tertentu, kamu pasarkan. Sekarang kamu action tidak untuk bisa menawarkan diri untuk menjual produk mereka, ya. Terus nanti keuntungan tinggal kamu dapatkan. Kamu jual produk mereka, kamu nggak keluarkan uang, kamu cuman keluar kata-kata doang, ya. Kamu brand live, ya, entah di TikTok, entah di mana kan, kerja tanpa modal, ataupun kamu posting, ya. Sekarang kamu mau kerja sama tidak? Itu harus jemput bola, jangan tunggu bola. Sekarang kita harus action, di mana kita harus bergerak, mencari peluang. Ya, selama peluang itu ada, ambil peluang itu. Bukan nunggu, diam, bingung, ragu, ya. Keluar dari keterpurukan di mana ya itu dari pilihanmu. Harus tegas dalam mengambil keputusan ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu Aries ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.